A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitabu ahkamit taharati wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wa istilahan ismu li jinsi minal ahkami ammal babu fa ismu li naw'in mimma dakhala tahta dzalikan jinsi. Bermula ini itu satu kitab pada menyatakan hukum-hukum bersuci. Kitab secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar yang bermakna mengumpulkan, sedangkan secara istilah adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum. Adapun bab adalah nama bagi suatu yang masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut. Wa taharatu bi fathi ta'i lughatan nadhafatu wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratu minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi salatu ay min wuzu'i wa ghasli wa tayammumi wa izalati najasati amma tuharatu bi dhammi fa ismu li baqiyatil ma'i. Lafaz at-taharah dengan dibaca fathah huruf ta-nya secara bahasa bermakna bersih. Adapun secara syarak terdapat banyak definisi tentangnya. Di antara definisinya adalah ungkapan ulama melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan solat, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun lafaz at-tuharah dengan dibaca dhammah huruf ta-nya adalah nama untuk menyebut sisa air adapun yang telah digunakan untuk bersuci. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istadradal musannifu li anwa'il miyahi allati yajuzu ay yasihu at-tahiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay nazilu an-nazilu minha wa huwal mataru wa ma'ul bahri ay milhi wa ma'un nahri ay hulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul bardi. Dan karena air merupakan alat bersuci, maka musannif melanjutkan pembahasan tentang macam-macam air. Maka beliau berkata, air yang boleh, maksudnya sah digunakan untuk bersuci, ada 7 macam air, yaitu air langit, maksudnya air yang turun dari langit, yaitu air hujan, dan air laut, yaitu air asin, dan air bengawan, adapun sungai, yaitu air tawar, dan air sumur, dan air sumber, dan air salju, dan air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khalqati. Ketujuh macam air ini dikumpulkan dalam ungkapanmu, air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan aslinya. Tummal miyahu tanqasimu alal arba'ati aksamin. Ahaduha tahiru fi nafsihi mutahhiru li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqu an qayyidin lazimin fala yadurrul qayyidul munfaqu kama il bi'ri fi kaunihil mutlaqan. Kemudian air terbagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah air yang suci dan bisa menyucikan. Pada yang lainnya serta tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak ataupun air bebas, dan air qayyid, adapun ada ikatan nama lain yang lazim menetap, maka tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika memiliki kaid.
yang munfak ataupun tidak menetap seperti air sumur. Catatan, air yang berikatan seperti contohnya air kopi, kaitnya berupa kopi. Ini adalah suatu yang melekat kapanpun dan dimanapun. Dan seperti air yang tidak menetap, walaupun memiliki kait berupa sumur namun tidak menetap. Terbukti ketika diletakkan dalam wadah seperti gelas, maka orang tidak akan menyebutnya air sumur kecuali bagi yang mengetahui asal-usulnya. Wasani tahiru fi nafsihi mutahhiru li ghairihi makruhu isti'maluhu fil badani la fi taubi wa huwa ma'ul musyammasu ay musakhanu bita'thiri syamsi fihi wa innama yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntaba'in illa ina'a an-naqdaini li safai jauharihima wa idza barada zalatil karahatu wa ikhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Dan yang kedua adalah air yang suci dan bisa menyucikan, namun makruh menggunakannya pada badan, tidak pada pakaian, yaitu air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan pengaruh sinaran matahari. Air musyammas ini hanya dimakruhkan secara syarak bila digunakan di daerah panas dan digunakan pada wadah yang dapat dicetak ataupun terbuat dari logam, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena keduanya jenis logam ini bersih ataupun dari karat. Dan ketika air musyammas itu menjadi dingin, maka hukumnya makruh menjadi hilang. Namun Imam An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak, dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas ataupun bukan karena sinar matahari dan terlalu dingin. Wal qismu tsalisu tahiru fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'il hadasi aw izalatin najisi illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da fisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i. Bagian air ketiga adalah air yang suci namun tidak bisa menyucikan pada lainnya, yaitu air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik yang kecil maupun yang besar, ataupun menghilangkan najis jika memenuhi kedua syarat, yaitu tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah berpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air diserap oleh tempat yang dibasuh. Dengan catatan, kecuali jika volumenya mencapai 2 kullah, maka tetap dapat menyucikan. Dan jika air bekas basuhan najis itu tidak memenuhi 2 syarat tersebut, maka dihukumi mutanajis, baik berupa sifat-sifatnya maupun tidak. Kecuali volume air melampaui 2 kullah, maka tetap dihukumi suci selama tidak berubah sifat-sifatnya. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismil ma'ul mutaghayyiru ahadu aw sifatihi bima ay bi syai'i khalatahu minat tahirati taghayyuri yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi fa innahu tahiru ghairu tahuri hisyan kana taghayyuru aw takdirian ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama'il wardi munqati'il raihati wal ma'il musta'mali. Dan air mutaghayyir
ataupun air yang berubah. Maksudnya termasuk dari bagian yang ketiga. Ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau. Sebab tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci, namun tidak menyucikan. Baik perubahannya tidak nampak oleh indera, adapun kira-kira seperti air yang bercampur oleh sesuatu yang bersifat sesuai dengan sifat-sifat air, seperti air mawar yang sudah tidak berbau dan air mustakmal. Kesimpulan, perubahan air diklarifikasikan menjadi dua macam. Pertama, perubahan yang nampak oleh indera hissi, seperti air yang bercampur dengan kopi. Kedua, perubahan yang tidak nampak oleh indera takdiri, seperti air yang bercampur dengan air mustakmal, atau bercampur dengan air bunga, atau air najis, yang keduanya tidak memiliki bau, rasa, dan warna. Dalam kasus perubahan takdiri ini, untuk menentukan bahawa air yang bercampur mengalami perubahan atau tidak harus secara memprediksikan seandainya benda yang mencampuri memiliki sifat-sifat yang berbeza dengan air yang dicampurinya. Jika hasil prediksinya berubah, maka termasuk air mutaghayyir. Jika tidak, maka termasuk air yang mutlak. Dan karena benda yang mencampuri dan ada kalanya suci seperti air mustakmal dan ada kalanya najis seperti air kencing, maka cara memprediksinya diciri sebagai berikut. Jika bendanya suci, maka dikira-kira dengan benda tersebut memiliki rasa seperti delima dan memiliki warna seperti air perasan anggur dan memiliki bau seperti latin. Jika bendanya najis, maka dikira-kira dengan tersebut memiliki rasa seperti cuka dan memiliki warna seperti tinta dan memiliki bau seperti minyak misi. Fa in lam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bitahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslibu tahuriyatahu fahuwa mutahhiru li ghairihi. Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan kemutlakan air tersebut, dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci itu hanya sedikit, atau sebab tercampur dengan barang yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air dan dikira-kirakan terjadi perubahan, namun ternyata tidak berubah, maka perubahan tersebut tidak dapat menghilangkan sifat tahuriyahnya air tersebut, sehingga masih dapat menyucikan. Waqtaraza biqaulihil khalatahu anit tahiril mujawiru lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru kathiran wa kadzal mutaghayyiru bimukhalitin la yastaghni al-ma'u anhu qatinin wa tuhlabin wa ma fi mukarri wa mamarrihi wal mutaghayyiru batulil muksi fa innahu tahuru. Dengan ungkapan khalatahu adalah sesuatu yang mencampuri, musannif mengecualikan perubahan air yang disebabkan benda-benda suci yang mujawir, tidak menyatu dengan air, maka sesungguhnya air tersebut tetap mensucikan walaupun perubahannya banyak. Begitu juga hukumnya tetap menyucikan adalah air yang berubah sebab bercampur benda-benda yang mukhalid, adapun menyatu dengan air yang tidak bisa dihindari dari air seperti tanah, lumut dan benda-benda yang berada di tempat berdiamnya air dan tempat alirannya air, serta air yang berubah sebab terlalu lama diam, maka sesungguhnya air-air tersebut hukumnya suci menyucikan walaupun berubah. Kesimpulan, air yang tercampur dengan mukhalid dan mujawir. Mukhalid yang dapat dihindarkan dari air. Jika perubahannya sedikit, maka hukumnya suci menyucikan.
Dan jika perubahannya banyak, itu hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Mukhalid yang tidak dapat dihindarkan, sedikit perubahannya ataupun banyak, itu hukumnya suci menyucikan. Mujawir, perubahannya sedikit ataupun banyak, itu hukumnya suci menyucikan. Keterangan, mukhalid adalah benda yang jika dicampur dengan air akan menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Mujawir adalah benda yang jika dicampurkan dengan air tidak menyatu dan masih bisa dapat dipisahkan. Wal kismu rabi'u ma'u najisu ay mutanajisu wa huwa kismani ahaduhuma wa huwa alladhi halat fihi najasatu taghayyara amla wa huwa ay wal halu annahu ma'u dunal kullataini wa yustasna min hadzal kismil maitatu allati la dama laha sa'ilu 'inda qatliha aw syakki udwi minha kadzubabi illam tutrah fihi walam tughayyirhu wa kadhan najasatu allati la yudrikuha tarfu fa kullu minhuma la yunajjisu ma'a wa yustasna aidan suwaru maskuratu fil mabsutati. Dan bagian yang keempat adalah air najis, maksudnya air yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah air najis, iaitu air yang terkena najis baik sampai berubah ataupun tidak, dan volume air tersebut kurang dari 2 kullah. Dari bagian ini, air yang sedikit dan terkena najis mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh ataupun dipotong anggota badannya. Contohnya seperti lalat, dengan syarat jika tidak sengaja ditemukan dan tidak sampai berubah sifat air. Begitu juga dikecualikan najis yang tidak nampak oleh mata adapun najis hukmiyah. Maka kedua najis ini tidak sampai menajiskan air, dan juga dikecualikan beberapa bentuk najis yang disebutkan di kitab-kitab yang luas pembahasannya. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi'i biqauli aw kana katiran kullataini fa aksara fataghayyara yasiran aw katiran. Dan musannif memberi isyarah kepada bagian kedua dari bagian air yang keempat ataupun air yang mutanajis dengan ungkapan beliau, atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kullah ataupun lebih, namun berubah sifatnya baik berubah sedikit ataupun banyak. Wal kullatani 500 ritlin baghdadiyin takriban fil asahi fihima waritlu baghdadiyu inda nawawiyu mi'atu wa tamaniyatu wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Wa tarakal musannifu kisman khamisan wa wal ma'ul mutahhiru haramu ka wudu'i bima'i maghsubi au musabbalin li syurbi. Ukuran 2 kullah adalah kurang lebih 500 ritel dibangsakan kepada Baghdad. Itu menurut pendapat As-Sah. Nah, ukuran 2 kullah adalah kurang lebih 500 ritel yang dibangsakan kepada negara Baghdad. Itu pendapat yang As-Sah. Namun menurut Imam An-Nawawi adalah 1 ritel negara Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Musannif tidak menjelaskan ataupun meninggalkan bagian yang kelima, yaitu air yang menyucikan namun haram seperti wuduk dengan air hasil ghasab ataupun rampas, atau air yang disediakan untuk minum.